Lan Qiayao. Halo. Apakah Lan Xiaoxiao baik-baik saja? Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Katakan sekarang. Lan Xiaoxiao, apa yang kamu inginkan? Kamu adalah penyelamat keluarga kami. Aku ingin membalas budimu. Lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Kepala sekolah Lan, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Pacar aku adalah Guan Yuqing. Kami berdua hanya hubungan antara keluarga pasien dan dokter. Tapi aku sangat menyukaimu. Dan Bibi Su juga mendukung kami untuk bersama. Kamu harus percaya pada ibumu. Silakan turun. Aku tahu kamu punya pacar. Aku tidak berharap memiliki hubungan lain denganmu. Aku hanya ingin menunggu sampai dia pergi. Atau ketika dia sibuk, aku bisa menemanimu. Aku serius. Aku seorang ahli bedah. Bukan wanita aku. Bahkan jika kamu telanjang, apakah itu berpengaruh? Begitulah menurutku. Angin sepo-sepo. Hei Pegov. Kebetulan sekali, baru saja pulang kerja. Ah, Bibi Liu kebetulan baru saja memasak nasi. Ayo naik dan makan. Yo ini. Masih ada pelanggan di sini. Hei itu. Kalau begitu kamu juga bisa naik. Bisakah kita makan bersama? Tidak, terima kasih. Tas kamu. Pelan-pelan, aku tidak akan mengantarnya. Direktur Guan. Anak baik. Aku mendengarnya tadi. Lan Qiayao ini selalu ingin merayumu. Tapi bagaimana dengan kamu? Tegek. Duduk saja dengan tenang. Anak baik haha. Oke, naiklah bersamaku, mari kita makan bersama. Ah, bagus. Aku akan pindahkan mobil. Hei, Pendeken. Maaf? Maksudmu Su King Feng itu? Bersatu dengan pria tua Guan itu. Menggesermu. Bibi Su. Ini semua salahku. Itu tidak buruk, Dr. Su. Aku bodoh. Aku mengkhianati kebaikanmu. Oh, anak bodoh. Kamu bilang anak ini. Oh, bagaimana bisa kamu begitu jujur? Ok. Jangan menangis, jangan menangis. Bagaimana dengan Bibi di masa depan? Buat lebih banyak kondisi untukmu. Ada seorang Bibi. Jangan khawatir, hahaha. Berhenti menanjus. Boleh aku ambil ini? Hei, meskipun aku tidak mengenalmu, tapi aku ingin menjelaskan padamu. Aku tidak tertarik dengan pinjaman, asuransi, dan investasi retail. Kamu. Ah? Siapa kamu? Oh. Tunggu sebentar. Jojo, aku harus mengambil ini. Kamu duduk dulu. Hello. Kamu, Direktur Shen Haon. Bibi, aku sangat mengerti bagaimana kamu peduli pada anakmu. Tapi segala sesuatu ada batasnya, kan? Apakah kamu memiliki keraguan atau sesuatu yang lain? Tanyakan saja padaku.
tidak perlu menyelidiki begitu merata. Intinya itu mengganggu orang lain sekarang. Aku benar-benar tidak merasa baik. Ini sudah berantakan. Hahaha. Jika bukan karena penyelidikanku yang menyeluruh, aku tidak tahu kebenarannya. Ahin, apa kebenarannya? Guan Yuqing, kamu berani menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku sudah mengulanginya berkali-kali. Karena kamu ingin berbicara dengan King Feng tentang pernikahan, maka masa lalu semua orang harus terbuka dan jujur. Jika bukan karena aku, jika aku tidak menyelidiki lebih lanjut, aku tidak mungkin tahu. Kamu dan mantan pacarmu hampir menikah. Jika dari awal, jujur, aku mungkin mencoba memahami alasan kamu putus dengan mantan pacarmu. Tapi sekarang, tidak mungkin bagiku untuk menerima bahwa kamu sengaja menyembunyikan masa lalumu. Itu penipuan. Kamu menjadi? Tolong jelaskan. Guan Yuqing. Apa masalahmu? Apakah kamu tidak enak badan? Maaf. Maaf. Aku kembali. Apakah kamu sudah tidur? Yuqing, apa yang kamu lakukan duduk di sini? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kamu menangis. Tidak. Ada apa? Ya. Aku hanya ingin sendirian. Ayo. Hei, dokter bilang, setelah diperiksa, semua indikator tubuh baik-baik saja. Pingsan. Mungkin itu respons klinis terhadap gangguan psikologis darurat. Maaf, membuatmu khawatir. Apa maksudmu? Yuqing, maukah kamu memberitahuku apa yang ada di pikiranmu? Bisakah aku tidak mengatakannya? Hanya katakan apa yang terpendam di hatimu. Untuk membebaskan dirimu. Mengapa kamu tidak mencobanya? Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kamu bisa mulai dengan beberapa detail. Detail. Suara gambar. Sebagai seseorang. Detail suara. Suara.
Aku ingat. Ada suara ambulans. Dan banyak lampu, banyak orang. Dan Suekyu. Tolong, pikirkan Kara. Kamu buat keputusan cepat. Lau Guan, kamu tidak bisa ragu lagi. Lau Guan, tidak bisa ragu, cepat. Pak Tua, bicara. Pak Tua, bicara. Veteran. Jangan pernah menyelamatkan anak. Plasma tidak cukup. Selamatkan anakmu dulu. Siapkan operasi sekarang. Tidak seharusnya. Untung, tidak ada penyelamatan. Aku baru saja mendapatkan hidupku kembali sekarang. Dokter melakukan operasi minimal, buat aku pulih dengan baik. Aku masih bisa bekerja dengan baik. Karena alasan saudaraku dan keluarga. Pada akhirnya, Shen Hao putus denganku. Hanya pilihan ayah saat itu membuatku merasa aku tidak bisa melepaskan sejenak. Apakah Paman Guan tahu kamu tahu tentang ini? Aku tidak ingin memberitahunya. Aku mengerti. Aku juga tidak ingin memberitahu mereka. Aku hanya berharap hal-hal ini seolah tidak pernah terjadi. Tapi aku selalu bisa mengingatnya dari waktu ke waktu. Setiap kali aku memikirkannya, hatiku sakit. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah benar-benar sulit untuk mencintai kedua anak? Sudah saling mengenal begitu lama. Tidak pernah tahu. Kamu punya hal besar di pikiranmu. Sudah terlalu lama. Berpura-pura aku percaya. Dan karirku tidak memungkinkanku memiliki terlalu banyak emosi. Jadi, aku mencoba melupakan. Belajar melepaskan. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya. Apa aku buruk? Kamu lupa kamu dan aku. Kenapa kamu tidak mengeluh padaku? Aku tidak ingin kamu khawatir. Hati. Aku juga tidak ingin menjadi orang lemah. Kita adalah pasangan. Masa depan adalah suami istri. Tidak ada yang kuat atau lemah. Hanya berpelukan. Apakah itu lebih baik?
Bagaimana tekanan darah di tempat tidur 19 hari ini? Pasien dalam kondisi baik hari ini. Monitor Linjie bagus. Ah, de Konggao. Linjie, apakah kamu melihat Breze? Breze sedang liburan. Liburan Breeze liburan. Aku punya reaksi yang sama seperti kamu ketika mendengarnya. Hahaha, kalau begitu kamu bisa sibuk dulu. Oke. Terima kasih. Apakah kamu bisa senang? Aku belum merasa begitu santai dalam waktu lama. Hei, lihat apa itu. Halo, Nyonya. Ini milikmu. Ini untukku. Ya. Lagu berikutnya adalah untuk pacarku, Nona Guan Yuking. Karena dia adalah kelinci. Jadi di masa depan, aku ingin menjadi sepasang kelinci kecil yang saling mencintai dengannya. Aku hampir jatuh. Nenek terluka. Talon. Dia terluka. Dokter Su, saya beli ini. Ah, nenek lan orang yang baik. Tolong selamatkan anak saya. Anda harus menyelamatkannya. Ya. Dokter, tolong selamatkan kakak lan kami. Harus selamatkan dia. Ini tidak mudah. Dokter, Jangan khawatir. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tapi operasi ini akan makan waktu lebih lama. Istirahatlah dengan baik di area tunggu keluarga. Operasi pasca operasi pasien tergantung pada Anda. Dokter Su, terima kasih. Tolong. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.
Aduh, keluar. Keluar, keluar. Eo, eo. Pelen, pelen. Dokter. Dokter Su, bagaimana ayah saya? Maaf. Apa maksudmu dengan maaf? Apa yang terjadi pada ayahku? Ayahmu meninggal. Meninggal apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kamu katakan? Bagaimana ini bisa meninggal? Pengangkatan tumor berjalan dengan baik. Tapi terjadi pendarahan tiba-tiba saat menjahit. Tidak ada yang berhasil diselamatkan. Sudahkah Anda memeriksa seluruh proses operasi sendiri? Sudah diperiksa sendiri. Kami membuat rencana detail sebelum operasi. Seluruh operasi. Semua sesuai rencana dengan ketat. Apa hubungan antara Su Qingfeng dan Lan Qiayao? Mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Mereka tidak memiliki hubungan pribadi? Hubungan pribadi. Tidak ada hubungan pribadi. Bagaimana kamu membuktikan tidak ada? Saya bilang tidak ada. Saya bilang tidak ada kepemimpinan. Jadi apa hubungan antara mereka berdua yang kamu temukan? Lan Qiayao bilang, Su Jinfeng memanfaatkan operasi ayahnya untuk memeras dia. Membangun hubungan dengannya. Itu saja. Nggak populer banget, nggak mungkin. Berantakan banget. Seluruh bagian bedah jantung tahu semuanya. Aku punya hubungan terbaik dengan Su Qingfeng. Aku berani jamin kepribadianku. Qingfeng pasti nggak mengancam Lan Qiayao. Itu nggak mungkin. Etika medis Su Qingfeng jelas bagi semua orang di seluruh rumah sakit. Dia nggak mikirin hal lain setiap hari. Dia mikirin gimana cara menyembuhkan orang. Pak, dia nggak pantas difitnah kayak gini. Anda harus periksa. Jangan salahkan dokter yang baik seperti ini. Ya, kamu bisa pulang dulu. Pak, yang aku bilang itu beneran. Anda nggak bisa percaya si biru itu. Kita akan cari tahu kebenarannya. Kamu pulang dulu. Hei, makasih. Kamu ngapain di sini? Cari penyebab pendarahan. Kamu tahu nggak? Lan Qiayao punya masalah dengan moralmu. Bilang kamu energi, buat jatuh cinta padanya. Kamu masih cari-cari alasan politik di sini? Cepetan, para pemimpin udah dateng. Cepetan jelasin ke pemimpin. Buruan. Su Qingfeng, kamu bisa nggak? Aku baru aja keluar dari ruang rapat. Kali ini masalahnya besar. Ini serius. Kamu buruan jelasin ke pemimpin. Jelasin. Kalau aku nggak ke petugas kebersihan, aku bakal bersihin sendiri. Dasar kutu buku. Kamu beneran nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kamu di sini? Zhang Ran nelpon aku. Kamu tahu semuanya. Kamu baik-baik aja? Ya, Jadi kamu ngapain sekarang? ini simulasi ujian praoperasi. Proses operasi. Ada juga catatan konsultasi sebelumnya. Sudah ada kasus operasi yang mirip dengan ini. Aku yakin seluruh prosesku baik-baik saja. Tapi kenapa pasien tiba-tiba mengalami pendarahan hebat? Aku harus mencari tahu alasannya. Aku dengar Zhang An bilang, rumah sakit telah mengirim tim ahli untuk menyelidiki. Setiap kematian, rumah sakit sangat serius menanganinya. Periksa itu. Tapi sekarang bagiku, yang paling penting adalah memahami. Kenapa pasien tiba-tiba meninggal? Bisa ku bantu? Tidak apa-apa. Bisa kamu cari kursi untuk duduk sebentar?
Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi dengan anak itu? Apa yang terjadi dengan anakku? King Feng menjalani operasi hari ini. Tapi operasinya gagal. Aduh, tim penyelidikan terlibat. Cepat kalau begitu. Cepat cari tim penyelidikan itu untuk memohon. Ada apa denganmu? Ketika anakmu punya masa depan cerah, kamu datang merampas anakmu. Sekarang anakmu mengalami kecelakaan, kamu tidak peduli. Kamu duduk di Jiautai. Kamu tenanglah. Aduh, bisakah aku tenang cepatlah? Aku ayahnya. Menurut peraturan, aku harus menghindari ini. Aku memintamu datang hari ini. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Tanya-tanyalah. Setelah bertanya, aku bisa pergi melihat anakku. Tidak ada masalah dengan operasi King Feng. Alasan tim penyelidikan turun tangan adalah karena King Feng dilaporkan oleh keluarga pasien, Lan Qiao. Siapa? Pyro Warp. Lan Qiao tidak mungkin. Kenapa dia? Lan Qiao bilang, Breze memanfaatkan keinginannya untuk menyembuhkan ayahnya, mengajukan syarat untuk berpacaran dengannya. Dia terpaksa menerima. Sekarang operasi ayahnya gagal. Jadi dia memilih melaporkan King Feng. Omong kosong. Dia itu omong kosong. Ini aku ingin menjodohkan Lan yang cantik dan anakku. Anaknya itu siulan sama sekali. Apa hubungan antara Lan Qiao dan King Feng? Ja? Jia. Ini hubungan yang normal. Tim investigasi telah menemukan saksi. Aku tanyakan padamu setelah Nan Xuanzu dirawat di rumah sakit. Kamu di rumah sakit? Ke petugas kesehatan lainnya. Bilang bahwa King Feng dan Lan Qiao adalah pacar. Hei, Ja. Hei. Hei, sini. Shawang. Hei, biar aku perkenalkan padamu. Ini pacar anakku, Lan Jizhao. Hahaha. Bagaimana dengan ayahnya? Baru saja dipindahkan ke bangsal bedah jantung kami. Aku harus merepotkanmu untuk merawatnya banyak di masa depan. Hahaha, aku akan merepotkanmu di masa depan. Terima kasih. Hahaha. Ini Jaffe, ini Xiao Liu, ini Xiao Man, ini Xiao Huang, kan? Ini Xiao Wang. Hei kalian berdua, apakah dia terutama bertanggung jawab atas bangsal ayahnya? Ya, aku. Terima kasih. Pernah bertemu di apartemen spesialis? 2 dokter di rumah sakit ini juga diperkenalkan ke orang lain. Kamu sudah menunjukkan foto Blue Swoosh ke tetangga. Aku ingin bertanya pada kalian. Mau lihat foto pacar anakku? Kamu lihat. Cantik sekali. Menantumu sangat cantik. Tentu saja. Aku sedang menonton. Itu semua hanya angan-angan. Aku ingin menjodohkan anakku dengan Lan Qiao. Anaknya sama sekali tidak setuju. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Tidak. Bagaimana rumah sakit akan menangani ini? Angin sepo-sepo mungkin akan ditangguhkan sementara. Kabarnya, jika penyelidikan sudah jelas, King Feng tidak ada hubungannya dengan Lan Xiaoqiao dan yang lainnya. Mungkin dia akan dikembalikan jabatannya. Kabarnya buruk. Oh Shelon, kamu harus bersiap secara mental. Jika aku tidak bisa menjatuhkan Lan Xiaoqiao, jadi angin sepo-sepo bisa kehilangan lisensi medisnya. Lisensi Daikebat. Jadi, apakah anakku tidak akan menjadi dokter lagi? Siulan sebenarnya. Sebenarnya tidak. Katakan padaku, aku ingin mendengar yang sebenarnya. Jika lisensi King Feng dicabut,
Meskipun bisa mendaftar ulang untuk ujian setelah 2 tahun. Tapi aku khawatir akan sulit diterima oleh rumah sakit di masa depan. Aku melakukan hal yang bodoh. Jika bukan karena aku ingin memisahkan Guan Yuqing dan anakku. Jika kamu memaksa Lan Xiaoqiu untuk mendekati anakmu, tidak akan seperti sekarang ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu harus menunggu hasil penyelidikan keluar sebelum memutuskan. Kamu duduk dan istirahat yang baik. Tidak, aku akan pulang. Aduh. Xiaolan, aku akan mengantarmu pulang. Jangan khawatir tentang aku. Xiaolan, jangan khawatir. Aku akan pergi sendiri. Minum air dan istirahat.
istirahat dan makan sesuatu. Aku tidak lapar. Kamu mau makan? Kamu akan kelelahan. Aku kasihan padamu. Cek lagi nanti. Kenapa kamu tidak makan saja? Aku akan menyuapimu. Kamu menyuapiku. Enak. Makan sendiri. Aku tidak mau makan. Dibuat untukmu. Baunya enak sekali. Aku mengerti. Biarkan aku menemanimu jalan-jalan. Orange Manches, aku akan memberitahumu sesuatu. Setiap kesulitan bisa diatasi. Apa yang tidak bisa kamu pikirkan? Bibi, Ibu, Kamu anaknya? kamu yang mengangkat telepon tadi. Terima kasih, terima kasih. Dia sudah duduk di sini lama, kenapa tidak bilang apa-apa? Terus menangis. pergi, pergi. Ya, ayo pergi, ayo pergi. Terima kasih, terima kasih. Oke, ayo pergi. Nah, kita pergi. Bibi ibu, Kenapa kamu di sini? Bibi ada apa? Ibu, Aku minta maaf untuk anakmu. Aku minta maaf kamu tidak. Ibu, jangan bicara seperti itu. Hahaha 5 tahun S1. 3 tahun S2. Selir selama 3 tahun. 3 tahun S3. Lembur di operasi siang malam. Sudah lebih dari 10 tahun sampai ke titik ini. Aku bingung. Aku akan kembali bersamamu. Jangan berpikir begitu. Kamu pasti bisa menyelidikinya dengan jelas, oke? Jangan berpikir begitu. Bibi, jangan menangis. Bisa bicara jelas. Ahahaha. Hahaha, oke, Bibi King Feng buru-buru. Mencarimu di mana-mana. Oke, ibu sudah pergi. Bibi, pulang. Pulang. Aku juga minta maaf untukmu. Tidak. Benar-benar tidak, ibu. Kita bicarakan nanti. Aku minta maaf. Anakmu tidak memilikinya. Ibu, jangan berpikir begitu. Aku bingung. Aku benar-benar bingung. Tidak apa-apa jika ditinggalkan di sini. Taruh saja di meja kopi dan makan. Tante, Ayo makan sama mama. Ah, aku nggak bisa makan. Aku nggak mau makan. ayo dong. Kalau nggak mau makan, aku suapin. Bisa nunggu nggak? Nanti aja. Aku benar-benar nggak bisa makan sekarang. Tante, kamu harus makan sedikit. Aku makan sebentar lagi. Bagus? Kamu nggak tidur semalam. Jadi kamu berangkat sekarang? Tante harus ngapain? Aku ada penerbangan nanti. Aku kehabisan waktu. Aku harus ngapain? Bagaimana kalau aku telepon orang tuaku? Kenapa nggak kamu kasih tahu mereka? Oke, nanti telepon mereka. Hei ayo, Kalian berdua pergi. Jalan, pergi kerja. Pergi kerja, cepat. Bawa ini ke kerja. Cepat. Ayo, pergi kerja. Tante. Kita semua pergi, oke? Ya, aku baik-baik saja. Aku bisa sendiri. Aku pergi sendiri. Nanti aku telepon orang tuaku buat ngobrol sama kamu. Ya. Enggak. Mereka bakal repot. Aku baik-baik saja sendiri. Aku bakal diam. Tinggalkan aku sendiri. Pikirkan itu. Jadi kamu harus ingat untuk makan. Mama, kamu mau makan? Oak. Aku akan makan sebentar. Aku akan makan sebentar. Kamu bisa jaga diri sendiri. Aku baik-baik saja. Lihat aku. Lihat betapa baiknya aku. Lihat dong, haha. Aku baik-baik saja, haha. Kalau gitu, kamu harus makan. Tante, kamu pasti tidak lapar, kan? Tidak, aku akan menyelesaikannya sebentar lagi. Aku membuat sup ayam dan semur daging untuk diriku sendiri. Pergi. Sudah terlambat kalau kamu tidak pergi. Cepatlah. Pergi. Ibu, jaga dirimu baik-baik. Ah, jangan khawatir. Tante, kalau ada masalah, tolong hubungi aku dan King Feng. Hei, aku pergi dulu. Ibu,
Pergi, pergi, pergi. Telepon. Anakku kehilangan pekerjaan. Gagal? Tidak bisa seperti ini. Tentang pasien yang meninggal setelah operasi. Kejadian kematian, tolong laporkan situasi penanganannya sekarang. Su Qingfeng, Wakil Direktur Bedah Jantung, menangguhkan semua pekerjaan. Menunggu hasil pemrosesan. Setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam operasi. Tulis laporan detail masing-masing. Semua masalah yang muncul selama operasi di setiap posisi. Laporkan dengan jujur. Beritahu seluruh rumah sakit tentang kemajuan dan hasil investigasi. Setiap tenaga kesehatan harus introspeksi diri. Belajar dari ini. Murid. 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 Dr. Su. Aku menyesal. Dr. Su. Kesehatan. Perkayakan hidupmu. Saat aku melangkah ke Akademi Kedokteran yang suci. Dengan hikmat aku bersumpah bahwa aku rela mengabdikan hidupku untuk kedokteran. Cintai tanah air. Setia kepada rakyat. Patuhi etika kedokteran. Hormati guru dan jaga dirimu. Belajar dengan tekun tanpa lelah. Unggul. Pengembangan menyeluruh. Aku bertekad untuk melakukan yang terbaik. Kecuali penderitaan manusia. Bangun kesempurnaan kesehatan. Jaga kesucian dan kehormatan kedokteran. Selamatkan nyawa. Kerja keras. Pursuit yang gigih. Untuk perkembangan perawatan medis dan kesehatan di tanah air. Dan kesehatan fisik serta mental manusia. Berjuang untuk hidup. Pen Gamble sampai Gao Jianlin. Surat pernyataan Su Qingfeng, surat pernyataan Lin Jie, surat pernyataan Zhang Ran. Ahli bedah jantung, sudah sampai belum? Ini dia, ahli bedah jantung. Apa gejala pasien? Tekanan darahnya jantung. Berapa kadar oksigen darah? Sakit jantung berbah selama setengah jam. Diagnosa sementara tekanan darah 220.110. Denyut jantung 106. Oksigenasi 90%. Hei angin musim gugur. Kenapa kamu di sini? Jangan khawatirkan aku.
Ciao ciao do. Aku tidak menyangka kamu setuju datang ke sini. Kamu sangat baik padaku, selalu memperlakukan aku seperti anak sendiri. Kalau kamu panggil, aku pasti datang. Pir dan stroberi harum baru diluncurkan. Sangat manis dan segar. Nenek, coba ini untukmu. Oh, datang saja ke sini. Buat apa kamu membayar? Masuk-masuk. Tidak usah bayar. Dulu, aku biasa belajar belanja makanan bersamamu. Belajar masak dan membuat hidangan besar. Menunggu dokter Su pulang untuk makan. Menunggu sepanjang sore. Orang mungkin tidak memberi muka. Ini kamu. Pertama kali kamu mengundangku makan malam. Aku sangat menghargai. Bagaimana bisa kamu datang dengan tangan kosong? Hahaha. Bilang saja kalau mau makan ini lagi nanti. Aku akan membuatkannya untukmu kapan saja. Ayo makan. Bibi Su hanya kita berdua. Bagaimana bisa makan sebanyak ini? Kamu bilang banyak hal terjadi belakangan ini. Kamu Sadie. Makan lebih banyak suplemen. Ayo ambil sumpit dan makan telur. Kamu juga makan? Kamu kurusan belakangan ini. UPS, aku baik-baik saja. Eyo, you dang. Enak, makan lebih banyak. Caca, kamu anak yang baik. Aku melihatmu di bangsal. Saat merawat ayahmu, aku tahu kamu anak yang berbakti. Karena itu, orang yang baik kepada orang tuanya, hatinya tidak akan jahat. Aku akan mengantarmu pulang kali ini. Oak. Aku tidak akan berbelit-belit saat berbicara. Bagaimana dengan anggota keluargaku yang dokter? Bertahun-tahun. Aku punya kekhawatiran tentang hubungan dokter pasien dan sengketa medis. Aku sangat sensitif. Kamulah yang memohon pada angin sep-sepet. Melakukan operasi berisiko untuk ayahmu. Aku sangat khawatir. Tapi aku melihatmu sebagai seorang gadis. Membawa ayahmu sepanjang jalan. Datang ke kota ini untuk operasi. Kupikir bakti kamu menyentuhku. Juga, aku masih berpikir begitu. Tidak mudah untukmu sendirian. Aku kasihan padamu. Begini saja. Oak. Saat aku melakukan operasi ayahmu, kami sebenarnya sudah cukup mantap. Aku mengerti. Bibi Su, kamu orang baik. Cantik. Aku tahu rasanya kehilangan orang yang dicintai. Kamu Sadie. Kamu bisa datang ke Bibi. Ceritakan pada bibimu. Bibi pasti akan menasihatimu dengan baik. Menghiburmu dengan baik. Tapi kamu tidak bisa melampiaskan nafasmu pada angin sep-sepe. Dia berusaha keras menyelamatkan ayahmu. Tapi ayahku meninggal di meja operasinya. Ini. Kamu tidak bisa main-main. Ini operasi, ini berisiko. Kalau ada risiko, kamu bisa membunuh siapa saja seenaknya. Kamu pergi belanja. Kamu tidak mau memberimu produk cacat. Apalagi, ini nyawa manusia. Jauh-jauh, aduh. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Kecelakaan masih dalam penyelidikan. Benar? Ada apa dengan ayahmu? Hasilnya belum keluar. Benar, jauh-jauh. Bagaimana kamu bisa memberitahu seseorang dari komite manajemen rumah sakit? Su Qingfeng yang mengejarmu. Dia sengaja tidak menyelamatkan ayahmu. Bukan seperti itu kejadiannya. Aku ingin kamu bertemu anakku. Jangan setuju dulu. Bagaimana kamu bisa menjebak Breze? Aku tidak menuduh siapa-siapa. Setiap kata yang kukatakan ada saksi. Kamu tidak bisa membalikkan hitam putih. Mengacaukan benar salah? Benar-benar aku ingin menjebakmu. Benar, kamu tidak bisa melawan. Kalau begitu aku tidak akan jadi petani. Bukankah kamu Euler?
Ayahku sudah tiada. Ini tidak bisa berakhir begitu saja. Menurutmu Su King Feng tidak punya tanggung jawab sama sekali? Oak. Lihatlah. Seratakan padaku. Apa yang kamu inginkan? Melepaskan Breeze. Sebenarnya mudah menyelesaikan ini. Janjikan aku satu syarat. Aku langsung menarik pengaduan. Syarat apa? Jadikan aku menantu keluarga Su. Kamu itu apa sih? Bibi Su. Ibuku sudah meninggal sejak dulu. Sekarang ayah juga sudah tiada. Nenek juga kena stroke karena ini. Dokter bilang kondisinya tidak optimis. Tidak akan bertahan lama. Karena Su King Feng, aku akan segera menjadi yatim piatu. Selain menikah dengan keluargamu, rawat aku dengan baik. Bagaimana kamu bisa menggantiku? Tapi tapi ini. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Bukankah kamu bilang sangat menyukaiku? Jangan khawatir, tunggu sampai aku masuk. Aku pasti akan memperlakukanmu seperti ibuku sendiri dan menghormatimu dengan baik. Aku juga akan merawat angin sep-sepe setelah melayanimu. Kita tidak akan membicarakan masa lalu. Oh, tapi sesuatu yang besar telah terjadi. Takdir sudah berakhir. Kenapa kamu pikir aku tidak layak untuk anakmu? Katakan kamu menyukaiku. Tapi kamu meremehkanku, kan? Mulut biru. Oh, kamu tidak bisa berbicara melawan hatimu. Hati orang tua dokter pertama. Su King Feng tidak akan pernah menyakiti siapapun. Kedua, aku sama sekali tidak meremehkanmu. Jika aku seperti itu, aku tidak akan menerimamu. Aku tidak akan pernah membawamu pulang. Ya, kamu sedih, aku mengerti. Tapi kamu tidak bisa menjebak seseorang yang sebenarnya mencoba membantumu. Guru Sue, jika kamu datang untuk mengajariku hari ini, aku akan melupakan makan ini. Tunggu sampai kamu memahaminya. Selamat datang kepadaku kapan saja. Juga, ketika aku menjadi relawan. Aku dengar mediator punya kebiasaan merekam. Apakah kamu juga merekam hari ini? Bukan kebetulan, aku tidak. Kamu sedang kacau sekarang. Sakit harus berobat. Aku bisa memahami perasaanmu. Tapi kamu juga harus tahu, merekam tanpa izin tidak memiliki efek hukum. Aku takut suara ini direkam sia-sia hari ini. Cantik. Apa ini boleh? Lihat aku mengakuimu sebagai anak baptisku. Aku pasti akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Apa kesulitanmu? Apa masalahnya? Kamu datang padaku. Aku janji, aku akan menyelesaikannya untukmu dengan sepenuh hati. Sungguh, aku melakukan apa yang aku katakan. Jadilah anak perempuan. Bukan menjadi menantu perempuan. Dia bilang dia tidak merendahkan aku. Bibi Su, ini satu-satunya jalan sekarang. Lain kali jangan ngomong lagi. Cantik, kamu tahu sendiri dalam hati. Kamu bilang sesuatu seperti ini terjadi. Bagaimana mungkin aku menerimamu sebagai menantuku? Bagaimana mungkin menantumu King Feng menikahimu? Tidak ada yang tidak mungkin. Ini pertukaran yang setara. Cukup adil. Kalau dia tidak menikah, masa depannya hancur. Kamu. Untuk apa kamu butuh ini? Kamu ok. Bahkan jika aku setuju kamu menikahi King Feng. Tapi kamu tidak punya perasaan sama sekali. Apa gunanya pernikahan ini? Artinya banyak. Kalau aku sudah menikah, aku tidak akan di sini. Setelah kota mengambang. Aku juga punya identitasku sendiri. Aku adalah istri dokter terkenal di rumah sakit besar. Kamu tidak tahu. Ketika aku pertama kali datang ke kota besar ini, begitu turun dari kereta, aku berpikir, kenapa gedungnya setinggi ini?
Kenapa ada begitu banyak mobil di sini? Bagaimana orang di sini bisa begitu kaya? Para pekerja kerah putih itu minum secangkir kopi 30-40 dolar setiap pagi. Makan brunch 200 dolar. Apapun yang kamu pakai harus bermerek puluhan ribu dolar. Di hari libur, kamu bisa pergi ke distrik timur melihat pameran seni. Atau pergi ke West End merasakan seni. Satu persatu, berteriak miskin. Berteriak tentang tekanan. Tapi bagaimana dengan makan? Bisa menghabiskan ratusan ribu dolar dengan santai. Mereka tahu apa itu tekanan yang sebenarnya. Kita semua manusia. Ayahku bahkan tidak punya uang untuk menyelamatkan nyawanya. Jojo, dengarkan aku. Kamu tidak boleh tidak seimbang karena ini, tahu? Kamu bisa melakukannya melalui usahamu sendiri. Dapatkan hidup yang kamu inginkan. Begitu banyak anak muda bekerja keras di kota ini. Perjuangan kerja keras. Kamu punya rumah, mobil, dan hukou di sini. Usahamu untuk hidup yang lebih baik. Perjuanganmu adalah kuncinya. Tapi bagaimana dengan aku, semua usahaku, perjuanganku. Tujuanku hanya untuk membuat ayahku tetap hidup. Hanya untuk tetap hidup. Itu tidak banyak. Aku tidak takut susah. Aku bisa mencoba. Tapi meski aku berusaha sekuat tenaga, tetap tidak bisa menyelamatkan ayahku. Aku datang ke sini dengan tangan kosong. Pergi dengan tangan kosong. Jadi aku menyadarinya. Untuk memiliki hidup yang baik, akan berakar di sini. Untuk mengubah kelas, menikah dengan penduduk lokal. Su Qingfeng punya kondisi yang sangat baik. Jika aku melewatkannya, aku tidak akan berpura-pura bodoh. Lihatlah. Kamu tidak bisa begitu egois. Tidak bisakah kamu memikirkan dirimu sendiri? Kamu tahu, kenapa aku mengundangmu ke rumahku hari ini? Datang untuk makan. Ya, aku baru tahu. Qingfeng punya 1.500 pasien di platform online. Ketidakjelasan operasi. Seharusnya besok pagi. Operasi pertama dilakukan pada anak 19 tahun. Jika anak ini tidak dioperasi, tidak akan hidup selama beberapa bulan. Dan kamu tahu? Qingfeng selalu bilang padaku, "Ibu, kamu tahu? Kenapa aku berusaha menyelamatkan setiap pasien? Karena di balik setiap pasien, ada keluarga yang menunggu dengan cemas. Setiap pasien adalah orang tua orang lain. Anak orang lain. Kekasih orang lain. Jadi pasien diselamatkan. Seperti memberi harapan pada keluarga ini. Saat Qingfeng menyelamatkan ayahmu. Hal yang sama. Aku juga berpikir begitu. Tapi ayahku meninggal. Lihatlah. Kamu tidak bisa mengandalkan. Dokter itu adalah dewa, tahu? Kamu tidak bisa mengharapkannya menyelamatkan setiap pasien 100%. Kamu tidak bisa bilang karena operasi ayahmu gagal. Kamu telah meninggalkan ratusan orang tanpa harapan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu memfitnah Qingfeng seperti ini. Bisnisnya Hanker. Ini benar-benar lebih buruk daripada membunuhnya. Dan tahukah kamu? Aku juga tidak ingin menghancurkannya. Aku bisa membiarkannya. Kamu setuju dengan syaratku? Kalian semua orang baik. Kalian adalah bodhisattva hidup. Kalian menyelamatkan semua makhluk. Maka tolong selamatkan aku juga. Baik? Lihat ini. Kecuali pernikahan. Kecuali untuk pernikahan. Apa syaratmu? Aku akan memenuhi permintaan apapun yang kamu buat. Aku benar-benar memohon padamu. Lepaskan angin musim gugur. Lepaskan angin musim gugur. Tidak bisakah dia dibunuh hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Akulah yang dibunuh. Dia membunuh ayahku. Dia membunuh keluargaku.
Permintaanku adalah menikah. Selain itu, tidak ada yang bisa menggantikanku. Bibi Xiao, bukankah kamu melakukan segalanya untuk anakmu? Asalkan kamu berjanji, aku percaya ini akan berhasil. Ren Chizhou, aku menjawabmu. Pernikahan tidak mungkin terjadi. Keluarga kami tidak terancam olehmu. Bahkan jika Su Qingfeng tidak bisa menjadi dokter, aku tidak akan setuju dengan permintaan kuning dan hijaumu. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan angin sep-sepe untuk mencapai keserakahanmu. Aku akan mengejar kematian ayahku sampai akhir. Kenapa kamu di sini? Untuk membawamu pulang, Kenapa dokter suku hari ini sangat baik? aku belum melihatmu sekalipun sejak aku jatuh cinta. Mulai hari ini, aku akan menebus semua yang tidak kulakukan sebelumnya. Lalu bukankah kamu sibuk sebelumnya? Ini bukan untukku? Ini untukmu. Ini untukmu. Oh, sayang. Aku tidak tahu berapa kali ini pertama kalinya aku mengirim bunga ke seorang gadis. Pertama kali. Benar atau salah? Benarkah? Ya. Harum. Benar. Aku memberikan ibumu beberapa aromaterapi. Ini menenangkan saraf. Dan beberapa rempah-rempah. Kamu juga bisa membuat sup. Terima kasih, Yuking. Ibuku akan menyukainya. Jangan bilang terima kasih padaku. Dia tidak dalam mood baik akhir-akhir ini karena kamu. Aku pikir kita harus menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya ketika kita punya waktu. Ibuku memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Kamu masih sangat toleran. Yuking benar-benar ingin berterima kasih padamu. Kenapa kamu bilang terima kasih lagi? Aku juga tidak toleran. Bukankah itu ibumu? Aku juga tidak ingin kamu merasa malu. Kamu sangat baik. Halo, aku baik-baik saja. Oh, benar. Nah, tim investigasi melihat rekaman pengawasan di ruang operasi. Seluruh proses operasiku baik-baik saja. Tapi kenapa ada pendarahan besar? Belum ditemukan penyebabnya. Jangan khawatir, pasti akan ada hasil yang baik. Tapi ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan denganmu. Jadi ada apa? Selama waktu ini, aku berharap bisa terus merawat pasien dan menyelamatkan nyawa. Jadi, silakan masuk. Apa yang terjadi dengan militer? Apakah semuanya sudah dikemas? Angin sepo-sepo. Penangguhan ini bersifat sementara. Kamu harus percaya pada organisasi. aku kenal dengan Guan. Aku mencari kamu untuk menanyakan sesuatu. Kamu bilang aku baru lewat kolom ahli. Lihat resume kamu. Kamu pernah ikut bantuan medis di Afrika. Proyek? Ya. Aku juga ingin jadi relawan. Bisa bantu aku menghubungi Afrika?
Sekarang adalah momen kritis untuk investigasi dan forensik. Kamu mau ke Afrika? Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Aku yakin organisasi bisa menyelidikinya dengan jelas. Kembalikan kebersihan namaku. Apa ibumu dan Yuking setuju? Jika aku tidak kembali, aku yakin mereka akan mendukungku. Oke, aku akan hubungi orang itu untukmu sekarang. Senang baik. Terima kasih, Dekan Gao. Ibu, ini semua dibeli Yuking dari Thailand untukmu. Lihat, aromaterapi punya efek menenangkan dan membantu tidur. Dan rempah-rempah ini bisa buat sup. Mau pakai? Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bersalah padamu. Aku sudah bekerja di mediasi bertahun-tahun. Aku pikir aku bisa menilai orang sendiri. Kenapa aku begitu bingung tentangmu? Aku sangat salah. Aku membawa serigala ke rumah. Ibu, jangan berpikir begitu. Apa ini akan berlalu? Tapi Gao Jianling bilang, lisensimu sudah dicabut. Kamu tinggal ujian lagi. Tidak ada rumah sakit besar yang berani mempekerjakanmu setelah itu. Merengseng. Jangan bilang begitu. Aku bisa kerja di mana saja. Sebenarnya, aku hanya ingin bisa menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Jadi, aku ingin diskusi sesuatu denganmu. Aku ingin pergi ke Afrika untuk bantuan medis. Kamu mau pergi kemana? Afrika. Afrika. Ya ampun. Sangat jauh. Berapa lama kamu akan pergi? Sekitar sebulan. Pergi begitu lama. Aduh, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku harus pergi denganmu. Aku harus merawatmu. Lihat aku. Aku lupa. Aku buru-buru. Aku lupa lagi. Jadi aku memikirkannya. Aku salah. Aku benar-benar salah. Nok. Aku tidak bisa mengurus urusanmu di masa depan. Aku melepas dan memberimu ruang. Aku mendukung semua keputusanmu. Aku mendukungmu, Nak. Terima kasih, Ibu. Kamu tidak benci ibu? Apa yang kamu katakan? Bibi makan mie. Bibi jangan khawatir. Bulan ini ketika angin pergi ke Afrika, aku hanya ingin bebas. Aku akan menemanimu. Terima kasih, Yuking. Ini yang aku buat. Tidak ada angin. Enak, coba deh. Ibu, makan selagi hangat. Kelihatannya harum haha. Enak. Yuking, aku datang untuk melihatmu hari ini. Aku hanya ingin bertanya kabar King Feng sekarang. Ya, dia sudah menetap di rumah sakit penyelamatan. Semuanya berjalan baik. Tapi komunikasi tidak terlalu baik. Bagaimanapun, kontak kami terputus-putus. Dia mintaku untuk memberitahumu. Terima kasih atas pengaturannya. Oh, bagus kalau berjalan lancar. Bagus kalau berjalan lancar. Hari itu, angin datang dan memberitahuku. Pergi ke Afrika untuk menjadi relawan. Kamu mengejek Kengku. Tapi aku bisa memahaminya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang baik. Dia bahkan lebih enggan menerapkan keterampilan medis yang telah dipelajarinya. Tidak ada tempat untuk pergi. Aku benar-benar tahu apa yang dia pikirkan. Jadi aku mau bantu dia. Dia nggak mau berhenti menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Aku juga mau dukung dia. King Feng bilang ke aku waktu itu. Kamu pasti bakal dukung dia. Bagus deh. Kalian berdua beneran satu hati. Hahaha. Dekan Gao. Sebenarnya aku datang hari ini. Juga mau nanya tentang Lan Kia Iao. Sampai sekarang, tim penyelidikan belum bisa membantah klaim Lan Kia Yao. Aku suruh King Feng datang nonton rekaman CCTV sebelumnya. Kita nemu sehari sebelum operasi. Lan Xiaoqiao kasih ayahnya makan sup. Terus King Feng bilang ke aku dia mau tanya Lan Kia Yao. Setelah ditanya jelas, dia nggak pernah bahas lagi. Dia bilang ke kamu nggak? Nggak, dia nggak ngomong apa-apa. Sebelum operasi, pasien boleh makan apa? Apa yang nggak boleh dimakan? Dokter biasanya kasih saran detail. Secara umum, pasien dan keluarganya juga bakal patuh ketat. Apa yang Lan Qiuqiao kasih ke ayahnya waktu itu? Ini nih, sama masalah medis. Apa ada hubungan langsung? Dekan Gao, bisa kasih detail kejadian hari itu? Cerita lagi dong.
Oh, Li King udah cuci tangan terus makan? Nih dia. Lagi ngapain? Siang hehe. Sup iga labu air rumput laut. Buat netralin panas dalam. Menurutku cara Breze bikin sup juga bermasalah. Tubuh nggak kuat kalau kebanyakan minum sup obat gini. Mimi-san. Beneran? Lan cantik. Kamu ngapain di sini? Su King Feng nyari kamu ya? Jia nyari kamu. Bisa datang nggak? Jangan ganggu aku satu-satu. Kalian bicara apa? Kamu kakaknya Jia. Kamu harus tanya dia. Dia tidak bilang apa-apa. Kalau gitu cemburumu agak keterlaluan. Dia tanya aku sup apa yang kubuat untuk ayahku. Tidak jelas. Kalau dia mau lempar tanggung jawab, harusnya cari alasan yang lebih baik. Sebelum operasi, apa kamu juga menambahkan ramuan Tiongkok ini ke sup yang kamu berikan untuk ayahmu? Apa salahnya aku bikin sup untuk ayahku? Guan Yuking sekarang adalah Su King Feng. Aku berhutang nyawa pada ayahku. Pikirkan saja bagaimana membayar nyawa ayahku. Berhenti tanya pertanyaan yang tidak jelas ini. Kamu tahu tidak? Pasien harus ikuti instruksi dokter sebelum operasi. Tidak bisa sembarangan mengganti. Apalagi operasi kanker. Kamu bisa menerbangkan pesawat, tapi mungkin kamu tidak paham ramuan ini. Desa kami mengumpulkan ramuan sepanjang tahun. Baik, aku akan beritahu kamu hari ini. Aku punya ginseng Angelika panas noto ginseng di sup ini. Ginseng menguatkan limpa dan menguntungkan paru-paru. Angelika menutrisi darah dan menguntungkan darah. Panas untuk darah dan darah. Ada masalah apa? Seluruh operasi direkam. Setiap langkah benar. Saat tumor berhasil dikuret, terjadi perdarahan hebat. Aku tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan supmu. Tapi kamu baru saja bilang panas noto ginseng melancarkan peredaran darah dan menghilangkan stasis darah. Boleh minum sebelum operasi? Jangan coba bohongi aku. Kamu bilang aku membunuh ayahku. Aku beritahu kamu, Su King Feng sendiri yang berdiri di sini. Dia tidak berani bilang begitu. Dia yang membunuh ayahku. Tidak ada hubungannya dengan sup ini. Silakan keluar. Kalau tidak, aku tidak akan biarkan dia pergi kalau kamu marah. Nenek. Aku akhirnya mengerti sekarang. Dia datang jauh-jauh. Aku mau tanya kamu tentang sup itu. Lalu dia pergi tanpa bilang apa-apa. Sebenarnya kamu mau apa? Dia takut dengan rasa sakit dan penyesalanmu. Fen Qiuqiu, kamu lebih tahu daripada siapapun. Penyakit ayahmu. Berapa banyak rumah sakit yang tidak berani menerimanya? Termasuk Yanxi, berapa banyak orang yang menentangnya? Dia menahan semua keraguan dan tekanan. Operasi untuk ayahmu. Dia hanya berpikir, selama ada kesempatan untuk hidup, kamu tidak boleh menyerah, kan? Setelah datang ke rumahmu, bahkan aku menebak penyebab perdarahan itu. Aku percaya. Tidak mungkin King Feng tidak tahu. Dia lebih memilih menahan diri. Kerusakan yang kamu lakukan pada karirnya, daripada mengambil risiko lisensi medisnya dicabut. Dia juga tidak ingin mengatakannya. Dia hanya takut kamu tidak bisa menerimanya. Jika kamu hancur, siapa yang akan merawat nenekmu?
sangat baik hati. Mengapa kamu melakukan ini padanya? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kamu pergi. Ayo pergi. Gojo. Dari awal sampai akhir, King Feng tidak melakukan apapun untuk meminta maaf kepada keluargamu. Maaf tentang kamu. Sangat jelek. Hahaha. Hahaha. Ahaha. Maksudmu rumah sakit yang dihubungi oleh Lan Kia Yao? Oke. Lan Qiayao mengaku percaya pada pengobatan alternatif untuk meningkatkan kekuatannya demi ayahnya. Sehari sebelum operasi, Lan Qiayao memberi Lan Xuanzu semangkuk besar panas noto ginseng. Sap. Dikonfirmasi oleh investigasi rumah sakit. Memang karena alasan ini, menyebabkan perdarahan besar selama operasi. Bagaimanapun juga. Untungnya, dia mengatakan yang sebenarnya. Laporan forensik juga sudah keluar. Tidak ada masalah dengan proses operasi di setiap departemen. Dosis anestesi juga konvensional. Jadi kecelakaan operasi tiang petir biru itu tidak ada hubungannya dengan rumah sakit kami. Kami tidak bertanggung jawab. Bagaimana dengan Breze? Breze sudah membersihkan ketidakadilan. Rapat pimpinan rumah sakit telah memutuskan. Penkebutan suspensi Qingfeng. Klinik dan operasi dipulihkan hahaha. Akhirnya menunggu hari ini. Yu King, kamu pergi ke Lan Qiayao kan? Setelah ngobrol denganmu hari itu, aku jadi penasaran. Apa yang King Feng katakan ke Lan Kia Yao? Aku akan cari Lan Kia Yao. Aku baru tahu tentang sup panas noto ginseng ini. Yu King, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Tanpa persuasimu, Breze tidak akan bisa dibalas dendam oleh salju. Sebenarnya, menurutku yang harus berterima kasih bukan aku, tapi Breze sendiri. Ah, benar juga. Begitu dapat kabar King Feng direhabilitasi, aku langsung ingin menghubunginya. Tapi belum bisa kontak. Bagaimana kabarnya sekarang? Kontak kami belakangan ini terputus-putus. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan cari cara untuk memberitahunya. Nah, masih ada lagi. Pastikan beritahu Bibi Siulan kabar baik ini. Tentu saja, hahaha. Aku akan ke rumahnya sebentar lagi. Dia pasti sangat senang. Yu King, kamu memang gadis baik. Kamu sudah mendukung King Feng sejak dia lahir. King Feng beruntung bertemu denganmu. Aku juga merasa beruntung bertemu dengannya. Hahaha.